Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Falanofantri. Saya dari Prodi Farmasi dengan NIM 2409010110. Di sini saya akan merangkum materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15 pada mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Materi yang pertama yaitu dengan judul Jika Dunia Tanpa Digital. Menurut saya, jika dunia tanpa digital, akan banyak aspek kehidupan manusia yang akan berubah signifikan. Contohnya seperti pada komunikasi, ekonomi, pendidikan, hiburan, media, transportasi, dan masih banyak lagi. Sehingga dunia tanpa digital ini akan lebih lambat, kurang terhubung, dan terbatas dalam akses informasi, komunikasi, dan kemajuan teknologi. Banyak aspek kehidupan manusia yang tadinya modern akan kembali ke cara-cara tradisional yang lebih sederhana tetapi juga lebih terbatas. Lalu materi kedua yaitu era digital dan revolusi industri 4.0. Era digital adalah era yang menunjukkan di mana teknologi dan informasi dan komunikasi atau kita menyebutnya dengan TIK memainkan peran serta dalam kehidupan manusia. Seperti menggunakan internet, media sosial, big data, AI, dan berbagai contoh teknologi digital lainnya dengan mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan dunia. Nah, era ini memungkinkan kemajuan pesat dalam berbagai faktor seperti konektivitas, efisiensi, aksesibilitas informasi secara global. Sedangkan revolusi industri 4.0 adalah fase keempat dari revolusi industri yang ditandai dengan integrasi teknologi digital dalam produksi dan industri. Contohnya seperti Internet of Things atau kita menyebut dengan IoT, kecerdasan buatan atau AI, robotika, big data, dan analitik untuk menciptakan sistem produksi yang lebih cerdas dan terhubung. Nah, revolusi ini mengubah cara produk diproduksi, meningkatkan efisiensi dan personalisasi, serta memperkenalkan model bisnis baru yang lebih fleksibel dan adaptif dalam dunia yang semakin maju ini. Yang ketiga, dengan judul Dampak Positif Teknologi. Dari teknologi tentunya kita akan mendapatkan dampak positifnya, seperti meningkatkan konektivitas, efisiensi dan produktivitas yang lebih meningkat, akses informasi yang luas dan cepat, inovasi dalam kesehatan, serta meningkatnya kualitas hidup. Lalu, materi yang keempat dengan judul Dampak Negatif Teknologi. Sebelumnya ada dampak positif dari teknologi, begitu pula ada dampak negatifnya. Yang pertama, menyebabkan ketergantungan, lalu penyampaian informasi yang salah atau kita menyebutnya dengan hoax, dan ketiga, pengangguran yang semakin banyak. Yang keempat, isolasi dengan dunia luar. Yang kelima, ancaman keamanan dan privasi. Materi yang kelima yaitu Internet of Things atau kita menyebutnya IoT dan Big Data. IoT adalah jaringan perangkat fisik yang saling terhubung dan dapat saling menukar data melalui internet seperti perangkat rumah pintar, sensor, kendaraan otonom yang memungkinkan pemantauan dan pengendalian secara real time. Sedangkan Big Data ini merujukan pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diproses dengan metode tradisional. Nah, analisis Big Data membantu mengidentifikasikan pola, tren, dan wawasan untuk mendukung keputusan yang lebih baik dalam bidang bisnis, kesehatan, dan pemasaran. Lalu materi yang keenam adalah Big Data. Big Data ini merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam yang sulit dikelola dengan atau diproduksi dengan metode biasa atau tradisional. Nah, data ini berasal dari berbagai sumber seperti transaksi online, media sosial, sensor, dan perangkat IoT. Dengan analisis yang tepat, Big Data ini nanti dapat mengungkapkan pola, tren, dan wawasan yang dapat berguna untuk mengambil keputusan yang tepat seperti meningkatkan efisiensi dan menciptakan inovasi di berbagai sektor seperti bisnis, kesehatan, penelitian. Lalu materi yang ketujuh adalah e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan membeli dan menjual barang atau jasa melalui internet. Ini melibatkan transaksi komersional yang dilakukan secara online baik secara perusahaan atau konsumen
dengan nama lainnya B2C, dan antar perusahaan itu namanya B2B, dan antar konsumen dengan nama lain C2C. E-commerce ini mencakup berbagai model bisnis seperti toko online, pasar digital, layanan berbasis langganan yang memungkinkan antara pembelian, pembelanjaan, dan pengiriman produk secara online atau digital. Lalu pada pertemuan ke-8 tidak ada pembelajaran melainkan adanya UTS. Namun UTS diganti dengan melakukan berbelanja online lalu diberikan tugas oleh dosen pengampu. Selanjutnya ada materi ke-9 dengan judul pemanfaatan e-commerce dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, pilihan barang atau jasa yang lebih banyak, efisiensi waktu karena kita tidak perlu keluar untuk membelikan barang. Yang ketiga, perbandingan harga yang lebih murah. Yang keempat, adanya penawaran diskon yang besar. Yang kelima, kemudahan dalam pembayaran. Selanjutnya, materi ke-10 dengan judul etis dalam bermedia digital. Etis dalam menggunakan media digital berarti menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan menjaga keamanan. Prinsip utamanya yaitu menghormati privasi, bertanggung jawab atas komunikasi, dan menghargai hak cipta. Yang ke-11 dengan judul pemanfaatan program atau aplikasi berlisensi dari UNES. Nah, pemanfaatan program berlisensi dari universitas adalah penggunaan perangkat lunak yang disediakan oleh suatu universitas untuk mahasiswanya atau staf dengan lisensi resmi. Nah, program ini seringkali diberikan untuk keperluan akademik untuk memastikan penggunanya mematuhi hak cipta dan mendapatkan pembaruan serta dukungan teknis yang sah. Contoh aplikasi yang digunakan seperti Zoom, Canva, Microsoft 365, dan masih banyak lagi. Selanjutnya materi ke-12 dengan judul Hoax adalah informasi atau berita palsu yang sengaja disebarluaskan untuk menipu atau menyesatkan seseorang. Hoax seringkali dibuat untuk bertujuan menciptakan kepanikan, memanipulasi opini publik, atau merugikan pihak tertentu. Informasi yang tersebar biasanya tidak didasarkan pada fakta atau sumbernya tidak dapat dipercaya. Lalu untuk materi ke-13 dengan judul mengenal isi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kita mengenalnya dengan UU ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan terhadap informasi pribadi, penyalahgunaan teknologi, dan kejahatan cyber. Lalu di materi ke-14 dengan judul review video atau film pendek. Dalam video tersebut menceritakan pemuda bernama Randy yang hidupnya biasa saja, namun ia ingin menjadi selebgram dengan menggunakan barang-barang mewah. Dan kemudian Randy memutuskan untuk menggunakan pinjaman online. Namun Randy ini tidak bisa melunasi hutangnya dan ia akhirnya terlilit hutang yang menyebabkan hidupnya tidak tenang. Nah, jika saya di posisi Randy, lebih baik saya menghindari pinjaman online tersebut dan bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Lalu materi yang terakhir, materi ke-15 dengan judul memahami konsep filter bubbles dan echo chamber. Filter bubbles ini terjadi ketika algoritma yang menyaring informasi tidak hanya sesuai dengan minat atau pandangan pengguna, membatasi paparan terhadap perspektif yang berbeda. Sedangkan echo chambers adalah kelompok atau komunitas yang memperkuat pandangan yang sama, mengabaikan informasi yang bertentangan dan memperdalam polaritas. Keduanya ini dapat memperburuk kesenjangan informasi dan meningkatkan polarisasi di dunia digital. Sekian pemaparan dari ringkasan yang telah saya buat selama pertemuan 1 hingga pertemuan ke-15 ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.